Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita untuk bisa terselenggaranya acara ini, terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu seperti ini kelak akan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin wal hadirat, al-akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah taala Baiti Jannati, yang artinya rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana di dalam rumah kita laksana surga? Tentunya tidaklah sama seperti surga yang nanti didapatkan oleh kaum mukminin di akhirat nanti. Akan tetapi surga dengan makna ketenangan, kedamaian, keindahan, kebahagiaan, dan tidak ada padanya kesedihan, gundah gulana, kesuraman, dan perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh jiwa. Maka di awal majelis ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menjadikan kita dan keluarga kita, terkhusus kita yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera, dan bisa terwujud insyaallah taala di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita khususnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, tentunya tidaklah cukup dengan sekedar harapan dan keinginan kita semata. Tidaklah cukup hanya dengan doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja perlu adanya mujahadah, perlu adanya usaha dan upaya
untuk bisa mewujudkan sebisa kita apa yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tentunya dengan naungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat wal ummahat a'azani Allah wa iyakun, kita mengingat hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tahawi dan selainnya dari para imam ahli hadis. Hadis ini tentunya sangat sering kita dengarkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian, yang terbaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Saya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dengan kita bersama keluarga kita, di sana ada kesempatan untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kesempatan ini diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka yang sudah berkeluarga, sudah membentuk rumah tangga. Adapun yang belum berkeluarga, tentunya belum mendapatkan kesempatan ini. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Mirip dengan hadis ini, Rasulullah pernah menyatakan, khairukum aw khiyaruhum linisaihim. Sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para akhwat azan ya Allah wa iyakun, apa yang terbaik dan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa berbuat baik kepada keluarganya. Istri kepada suaminya, istri kepada anak-anaknya, demikian pula suami kepada anak dan istrinya. Ya. Nabi SAW mengingatkan sebagai motivasi bagi kita, agar kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka jadilah orang yang paling baik kepada keluarga kita. Tidaklah dikatakan orang yang baik kalau dia bisa berbuat baik sama orang lain, tapi tidak bisa berbuat baik sama keluarganya. Bisa lemah lembut kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya, tapi bersama istrinya sendiri, bersama keluarganya, bersama suaminya, ia bagaikan singa yang siap menerkam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang yang terbaik, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan sebagai tambahan motivasi, Rasulullah mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku sendiri. Artinya apa? Jalan satu-satunya untuk kita bisa menjadi yang terbaik adalah dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Ya, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita baik dan kita ingin berbuat baik sama keluarga kita, jalan yang terbaik adalah dengan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul bersama keluarganya. Karena beliau adalah contoh yang terbaik, Rasulullah adalah figur yang terbaik dalam semua hal, termasuk di dalamnya dalam hubungannya bersama anak istrinya, dalam hubungannya bersama keluarganya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengan negeri akhirat. Ya, tentunya kita meyakini para jamaah sekalian,
Kita yakin bahwasanya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang terbaik. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang terbaik, yang termulia, tak tertandingi. Nah, seseorang bisa menjadikan kehidupan rumah tangganya seperti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala dia melihat dan mencontoh serta mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi di dalam kiat-kiat kita berumah tangga. Di sanalah kita akan bisa mendapatkan dan mewujudkan yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya banyak perkara-perkara yang menjadi pilar agar bisa terwujud yang namanya baiti jannati. Di sini kita akan sebutkan paling tidak ada 7 poin yang kita bisa jadikan acuan dan pegangan untuk bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang pertama, para jamaah sekalian, kita tadi sudah mendengar hadis khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku, kata Nabi. Nah, kalau kita hubungkan hadis ini dengan hadisnya Rasulullah yang lain, mirip dengan ini tapi dengan amalan yang lain. Hadisnya Utsman bin Affan, riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Di sini Nabi juga menyebutkan apa? Yang terbaik, yaitu mereka yang mempelajari Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kita gabungkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini. Di satu sisi Nabi mengatakan sebaik-baik kita adalah yang terbaik kepada keluarga kita. Di sisi lain Nabi juga bersabda yang terbaik di antara kita adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah, kalau kita gabungkan dua hadis ini, maka kita katakan bahwa yang terbaik dan paling baik kita sebagai umat Islam, entah sebagai laki-laki maupun perempuan, adalah mereka yang bisa mengajarkan Quran dan mempelajari Quran bersama dengan keluarganya. Ya kan? Sebagai gabungan hadis tersebut, ya. Yang terbaik manakala kita bisa mendidik keluarga kita dengan madrasah Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Kita ajari mereka Quran dan kita ajarkan kepada mereka Al-Quran. Ya. Istri bisa diajari oleh suaminya. Istri bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, sehingga subhanallah terciptalah keluarga yang bernuansa Al-Quran. Terdengarkan darinya lantunan-lantunan Al-Quran, entah dari suaminya, entah dari istrinya, entah dari anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga terwujud yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa yang menginginkan keluarga yang terbaik, rumah tangga yang sejuk, baiti jannati, maka tegakkan pengajaran Quran dalam rumah tangga kita. Ini pilar yang pertama. Hidupkan rumah kita dengan Quran, berhukum dengan Quran, berakhlak dengan akhlak Quran, berakidah dengan akidah Quran. Kita tegakkan rumah tangga kita di atas hukum-hukum Al-Quran. Ya, maka dengan itu sudah cukup insyaallah ta'ala untuk menciptakan yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa para jamaah sekalian? Sebab di dalam Quran semuanya ada. Akhlak Nabi, perilakunya Nabi kepada dirinya, kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya,
ternyata ada di dalam Quran. Bukankah Aisyah pernah mengatakan, Aisyah pernah berkata, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Sehingga kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku, manakala Al-Quran bisa kita hidupkan dalam rumah tangga kita, sehingga akan tercipta yang namanya ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, kebahagiaan, kegembiraan, selamat dari kesedihan, keluh kesah, kesuraman, gundah gulana, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, itulah suasana baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga itu bukan cuman angan-angan, bukan cuman harapan kosong, tapi bisa tercipta asalkan kita mau menempuh sebab-sebab yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu. Ya, ada usaha, ada upaya. Allah akan bukakan bagi kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kami. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pilar yang pertama yang bisa kita bangun keluarga kita, hidupkan keluarga kita dengan Al-Quran. Biasakan, jadikan suasana di dalam rumah itu bernuansa Al-Quran. Terdengar ayat suci Al-Quran, lantunan-lantunan Al-Quran. Ketika suaminya datang ke dalam rumah, istrinya membaca Quran, betapa indahnya. Ketika di dalam rumah, anak-anaknya membacakan Quran, betapa indahnya. Inilah baiti jannati para jamaah sekalian. Ini dulu yang harus kita hidupkan di dalam rumah-rumah kita. Kenapa para jamaah sekalian? Karena dengan kita menghidupkan di dalam rumah kita Al-Quran, apa yang terjadi? Malaikat akan datang ke rumah kita, setan akan jauh dari rumah kita. Setan akan jauh dari rumah kita. Beda kalau di dalam rumah kita justru yang paling sering kita hidupkan televisi, musik-musik yang banyak melalaikan. Anak-anak kita lebih sering menandungkan musik-musik ketimbang ayat-ayat Quran. Mereka lebih hafal lantunan-lantunan musik ketimbang lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Bagaimana bisa mau tercipta baiti jannati? Kenapa? Yang masuk setan, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Setan mengganggu kita. Dialah yang apa? Mengusik rumah tangga kita. Lihat pengaruhnya Al-Quran itu. Ya. Dan tidak mungkin bertemu antara Quran dengan musik. Tidak mungkin bisa ketemu, Pak. Tidak mungkin bisa ketemu. Lawannya Quran itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, dengarkan hadisnya Nabi SAW. Rasulullah bersabda di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, atau dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, masalul bait alladhi yudhkarullahu fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, dibacakan padanya Al-Quran, dengan rumah yang tidak disebut padanya nama Allah, rumah yang tidak dibacakan padanya Quran, itu seperti rumah yang hidup dengan rumah yang mati. Simak hadis ini baik-baik. Perumpamaan rumah yang hidup dengan rumah yang mati itu seperti rumah yang dibacakan Quran di dalam rumah itu dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Quran. Jadi bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati, Pak. Jadi kalau kita mau rumah tangga kita hidup, keluarga kita hidup, maka hidupkan Quran di dalam rumah kita. Setan tidak mau dekat-dekat. Ya, jangan jadikan rumah kita itu bagaikan kuburan. Kata Nabi dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taj'alu buyutakum maqabir.
Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan tidak pernah dibaca Quran di situ. Ya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, yanfiru minal bait, akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah. Nah, makanya kalau mau rumah kita aman dari gangguan setan, ya, bacakan Al-Qur'an di dalam rumah. Ya, terkadang kita ini lebih sibuk ya untuk menyingkirkan dari rumah kita dari gangguan-gangguan tikus, kecoa, ya, serangga-serangga yang masuk. Kita belikan obat ini, obat itu, tapi kita lupa dari apa? Dari setan yang mengganggu di dalam rumah kita. Nah, setan tidak akan bisa lari dengan kita sekedar memberikan racun tikus atau obat-obat supaya lari serangga-serangga dari rumah kita, ndak. Tapi setan bisa lari manakala kita bacakan di dalam rumah kita Al-Qur'an. Sehingga apa? Rumah tangga kita bahagia, keluarga kita bahagia. Boleh jadi Pak, Bu, boleh jadi para akhwat wal ummahat, di dalam rumah tangga kita banyak problem dan masalah. Kenapa? Karena jarang kita baca Quran di dalamnya. Ya, setan yang banyak bersarang di dalam rumah kita. Coba sekali-kali baca Quran, insya Allah Ta'ala setan akan pergi, malaikat akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, luar biasa pengaruh Al-Quran ini. Quran itu yang bisa menghilangkan masalah kita. Quran itu yang bisa memberikan cahaya ke dalam hati kita, menjadikan hati kita hidup, menghilangkan rasa sedih dan gundah gulana. Itu Quran. Makanya termasuk dari doa Nabi, ya, Nabi berdoa kepada Allah, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai kehidupan bagi hatiku, bisa menghidupkan. Wa nura sadri, jadikan Quran itu sebagai cahaya di dalam dadaku. Wa jalaa huzni, yang bisa menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan bisa menuntaskan segala kesedihan dan gundah gulanahku. Al-Quran yang bisa membuat itu. Ya. Coba rasakan, kalau kita ada problema, ada masalah, baca Quran. InsyaAllah ta'ala Quran, dengan kita membaca Al-Quran akan hilang masalah-masalah kita. Problema-problema kita akan bisa teratasi dengan cepat. Tapi kalau kita justru ada masalah, malah yang kita dengarkan musik, ya, malah yang kita lakukan adalah perkara yang tidak bermanfaat, ya, maka ini yang justru menambah masalah di atas masalah. Menambah masalah di atas masalah. Ya, baca Quran itu, tadabburi makna Al-Quran, renungkan maknanya, amalkan Quran, terapkan dalam kehidupan kita, maka akan lahir kebahagiaan dalam diri kita, lahir kebahagiaan dalam keluarga kita, dan insyaallah ta'ala akan terwujud yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang kedua, sebagai pilar yang akan menjadikan dan mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, apa itu? Hiasilah rumah tangga kita dengan selalu ingat kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi berjumpa dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi kita Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, wahai Nabi yang termulia, sampaikanlah salamku kepada umatmu, dan sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu demikian dan demikian indahnya. Di antara ucapan Nabi Ibrahim, sesungguhnya surga itu ki'an, dia tanah yang luas datar membentang. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ini syahidnya,
Kata Ibrahim, wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya sampaikan kepada umatmu, tanaman di dalam surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Maka para jamaah sekalian, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, upayakan selalu untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan terwujud baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Tapi kalau yang ada di dalam rumah tangga, justru yang banyak adalah kelalaian-kelalaian, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang jauh dari zikrullah, maka ini yang sulit kita akan mewujudkan baiti jannati itu, rumahku adalah surgaku. Ya. Upayakan, ajarkan kepada keluarga kita zikir-zikir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah dulu terutama. Ya, ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ingatkan suaminya untuk apa? Selalu berzikir kepada Allah. Mau makan, baca zikir kepada Allah. Selesai makan, baca zikir kepada Allah. Mau keluar rumah, baca zikir kepada Allah. Masuk rumah, baca zikir kepada Allah. Ucapkan salam, ya. Doakan keluarga kalian. Ketika mau masuk WC, baca doanya. Keluar WC, baca doanya. Mau tidur, baca doanya. Bangun tidur, baca doanya. Subhanallah. Mau berpakaian, baca doa berpakaian. Selesai berpakaian, baca doanya. Hidupkan nuansa zikrullah di dalam rumah tangga kita. Ini dasar pilar untuk menciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya, mulai dulu dari yang perkara ini. Jangan dulu ya perkara-perkara yang lain. Kita akan sebutkan nanti sebentar terkait dengan hubungan bagaimana antara suami dan istri. Ini dulu diciptakan. Ya. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang perlu dilatih. Perlu dilatih. Ya, perlu diterapkan dalam rumah sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Kalau kita sekarang ini mungkin belum sampai di situ, pelan-pelan kita ajari. Ya. Ahlus sunnah itu bukan orang yang hanya semangat menuntut ilmu, tapi juga semangat mengamalkan ilmu, semangat mempraktekkan ilmu. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah pelajari ilmunya, terapkan dalam diri kita, terapkan dalam rumah tangga kita. Sebab tidak ada manfaatnya kalau kita rajin belajar, rajin nuntut ilmu, tapi nol pengamalan. Tidak diamalkan di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Apa manfaatnya kalau begitu? Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Memang kita tidak bisa ingkari, di dalam rumah tangga banyak hal-hal yang bisa melalaikan. Banyak hal-hal yang bisa melalaikan. Tapi ingat, ya, jangan dianggap kalau begitu Ustaz tidak usah ada romantis dalam rumah tangga karena melalaikan juga. Tidak seperti itu. Ini dari perkara yang diperkecualikan oleh Nabi. Ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, juga dalam riwayat atau datang dari sahabat Ibnu Umair, dalam riwayat Imam An-Nasai, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah, segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah, fahuwa laghwun wa sahwun wa laibun, maka itu adalah kelalaian, itu adalah kesia-siaan, itu adalah permainan belaka. Kata Nabi, illa arba', kecuali 4 hal. Ini yang tidak ada kelalaian, walaupun tidak ada zikir kepadanya, tapi tidak disebut kelalaian, tidak disebut kesia-siaan, tidak disebut cuman senda gurau dan main-main saja. Apa 4 ini? Yang pertama yang disebut oleh Nabi, mula'abatur rajuli imra'atahu, yaitu seorang tatkala bermain bersama istrinya. Maksudnya apa? Tatkala dia bisa bersikap romantis kepada istrinya. Ketika dia bisa memenuhi haknya sebagai seorang istri, berkewajiban
ya terhadap suaminya, demikian pula seorang suami kepada istrinya. Kata Nabi, ini bukan kelalaian. Ini bukan kelalaian. Subhanallah. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi dalam hadis kita bisa tahu memang di kondisi mulahabatur rajul imra'ata, di mana seseorang bermain-main dengan istrinya, ini kan seseorang yang keadaannya jauh dari zikrullah, ya kan? Ketika dia dekat sama istrinya, istri dekat kepada suaminya, ya tentunya jauh dari zikir kepada Allah itu, ya kan? Walaupun kita juga dituntunkan untuk berzikir kepada Allah. Ketika ingin melakukan hubungan suami istri, baca jangan lupa Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, supaya kita ingat kepada Allah. Ya. Tapi ketika melakukan jauh dari zikir kepada Allah. Tapi itu bukan kelalaian, kata Nabi. Itu bukan kelalaian. Nah, tapi kita ingat, dalam kondisi seperti ini memang pada saat itu orang lagi jauh-jauhnya dari Allah. Tidak lagi zikir kepada Allah. Ya. Memang yang tercela di dalam agama ini manakala kita bersama keluarga kita larut terus dalam kelalaian. Nah, ini yang tercela yang seperti ini. Ya. Tapi kalau kita memenuhi kewajiban kita sebagai suami, demikian pula istri seperti itu, bukan kelalaian. Ada satu hadis, ya, yang hadis ini cukup menjadi renungan bagi kita semuanya. Diriwayatkan dari sahabat Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Hanzalah ini pernah suatu hari keluar dari rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, nafaqah Hanzalah. Ya, Hanzalah telah berbuat munafik. Hanzalah telah berbuat munafik. Telah berbuat kemunafikan. Maka di jalan Hanzalah berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tanya kepada Hanzalah, "Ada apa dengan kamu ya Hanzalah? Kenapa kamu mengatakan Hanzalah telah berbuat kemunafikan? Hanzalah telah berbuat kemunafikan." Maka Hanzalah bercerita, ya, bahwasanya saya, wahai Abu Bakar, saya ini kalau berada di majelisnya Rasulullah mengingatkan saya dengan Allah, Rasulullah mengingatkan saya dengan negeri akhirat, maka betul-betul ketika itu saya sangat dekat dengan Allah. Ya, akan tetapi wahai Abu Bakar, ketika saya kembali ke rumahku bersama keluargaku, bersama istri dan anak-anakku, hilang semua itu wahai Abu Bakar. Nah, inilah makanya beliau mengatakan saya ini munafik. Yang namanya munafik itu kan ya berbeda keadaan, di luar beda, di dalam beda. Nah, Hanzalah mengira dirinya saya ini munafik. Kalau bersama Nabi, Masya Allah. Tapi kalau sudah bersama keluarga lain. Subhanallah, mendengarkan hal tersebut Abu Bakar mengatakan, wahai Hanzalah, saya juga merasakan seperti yang kau rasakan. Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Ketika bersama Nabi, Masya Allah. Tapi kalau sudah tidak bersama Nabi, ya banyak kelalaian yang muncul, terutama ketika bersama keluarga. Abu Bakar, yang orang ini kata Nabi imannya luar biasa, tak tertandingi imannya Abu Bakar itu, ya, bersamaan dengan itu beliau pun merasakan yang demikian. Nah, apalagi kita kan, apalagi kita, ya. Maka akhirnya Hanzalah dan Abu Bakar pergi menemui Nabi. Dia ceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, ya, kenapa kalau kami bersama kamu, ya, betapa kuatnya iman kami, nah, betapa dekatnya kami dengan Allah tatkala itu. Tapi kalau kami sudah kembali ke keluarga kami, bersama keluarga kami, kenapa yang seperti itu hilang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, seandainya keadaan kalian tetap sama seperti kalian bersamaku di majelisku, kata Nabi SAW, niscaya para malaikat akan turun dari atas langit, kemudian akan menyalami kalian, selamat sudah masuk surga. Tapi kata Nabi, syai'an fa syai'a, memang keadaannya harus pelan-pelan. Memang keadaannya harus pelan-pelan. Artinya apa? Kondisi lalai dalam rumah tangga itu wajar.
wajar, tapi jangan sampai masuk dalam keharaman. Jangan sampai kelewat batas. Selama dalam perkara yang mubah, yang wajar, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kelewatan batas, ya, ini yang sudah tidak wajar lagi. Makanya kata Nabi apa? Sedikit demi sedikit kondisi di majelis ilmu itu dibawa ke rumah. Nah, itulah yang akan memperbaiki rumah tangga kita dan akan terasa yang namanya apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini pilar yang keberapa? Yang kedua. Zikrullah. Hidupkan suasana di dalam rumah tangga kita dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia adalah nasihat untuk diri kami, nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Kita sama-sama memperbaiki diri. Tidaklah orang yang berceramah di sini ya sebagai orang yang paling baik rumah tangganya, tidak. Tapi kita sama-sama memperbaiki dan sama-sama mewujudkan agar yang seperti ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Agar yang seperti ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Kemudian pilar yang ketiga, agar kita bisa mewujudkan yang namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Dari sini kita bisa mengambil faidah juga, terdapat isyarat ya bahwasanya kita bisa menerapkan baiti jannati manakala kita mencintai yang namanya majelis ilmu. Apa? Manakala kita mencintai yang namanya majelis ilmu. Artinya para jamaah sekalian, kalau kita menginginkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bawa keluarga kita ke majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu? Di majelis ilmu disitulah kita dapati taman-taman surga. Ya kan? Nabi mengatakan apa? Majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Nah, bagaimana kalau taman surga ini kita bisa bawa ke dalam rumah kita? Hah? Bagaimana kalau taman-taman surga itu kita bisa bawa ke dalam rumah tangga kita? Artinya apa? Ajarkan ilmu di dalam rumah kita. Itulah baiti jannati. Itulah rumahku surgaku. Kita kan sudah tahu majelis ilmu itu adalah taman surga kan? Kalau begitu apa? Jadikan rumah kita sebagai taman surga. Dengan kita mengajari anak istri kita, dengan kita mengajari anak-anak kita ya di dalam rumah kita. Tidak harus kita menggelar sesuatu yang umum. Tidak. Ajari anak-anak kita, sempatkan waktu luang kita untuk kita mengajari keluarga kita dengan kebaikan. Terapkan taman-taman surga di dalam rumah kita sehingga terwujud baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini para akhwat azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Luar biasa majelis ilmu itu. Belum lagi pengaruh dari ilmu itu. Yang mana ilmu akan membuat kita mampu mengatasi segala problema di dalam rumah tangga kita. Ya, bukan artinya tidak ada problema dalam rumah tangga. Yang namanya berumah tangga mesti ada problema. Ya kan? Mesti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada problema dalam rumah tangga. Jangankan kita, Nabi saja tetap ada problema dalam rumah tangganya. Tapi beliau adalah orang yang paling pandai mengatasi problema. Itulah yang diinginkan. Ya, sehingga masalah-masalah yang harusnya bisa terselesaikan, masalah-masalah yang kecil tidak menjadi besar. Kenapa? Karena tidak adanya ilmu. Ilmu akan membuat kita pandai mengatasi segala perkara. Problema-problema yang ada diatasi dengan ilmu. Ya. Rumah tangga, ketika kita berumah tangga butuh kedewasaan. Ilmu akan mengajari kita untuk menjadi lebih dewasa. Ya. Ilmu akan mengajari kita untuk jadi lebih dewasa. Ya, seorang terkadang ya, rumah tangga terkadang bisa terjadi cekcok ketika masing-masing mempertahankan sikap ego, mementingkan dirinya sendiri. Apalagi kalau masih muda-muda. Ya, apalagi kalau masih muda-muda. Nah, sikap egoisme itu kadang muncul dalam diri kita.
Nah, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan sikap dewasa. Nah, ilmu akan mendewasakan kita. Ilmu akan mendewasakan kita. Sehingga apa? Masalah-masalah itu bisa teratasi dengan cepat, tidak berlarut-larut. Ya, ini para akhwat azan ya Allahu wa iyyakum. Nah, makanya perintahkan keluarga kita untuk menuntut ilmu. Bukan kita saja perhatikan diri kita untuk menuntut ilmu, sementara keluarga kita tidak perhatikan. Ya, kita saja mau yang baik, kita saja mau yang pintar, sementara kita tidak menyuruh ya dan memerintahkan keluarga kita untuk menjadi untuk juga menjadi pintar di dalam agama Allah. Ndak seimbang nantinya. Ya kan? Yang imbang itu manakala kita tahu ilmunya, keluarga kita juga tahu ilmunya. Ya, sehingga masing-masing bisa menutupi kekurangan. Yang namanya manusia, laki maupun perempuan, pasti ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita bisa melihat ada kekurangan pada pasangan kita, sadari juga kita pun ada kekurangannya. Sadari juga itu. Jangan selalu ini memang ya istri saya ini memang bengkok dia. Ya, tapi dia tidak sadar dia pun juga ada kekurangan. Ya, demikian pula seorang istri jangan melihat ini memang suami saya ini sukanya marah-marah saja. Nah, dia lupa dengan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau semuanya itu bisa memahami kekurangan masing-masing, bisa memaafkan, bisa memaklumi, maka subhanallah akan tercipta baiti jannati, dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Ya. Makanya Allah mengatakan apa dalam Quran? Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ajarkan ilmu, ajarkan adab. Ya. Nah, inilah maksud baiti jannati itu. Rumahku adalah surgaku. Ketika kita bisa mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, terutama seorang kepala rumah tangga, ajari istri kalian, ajari anak-anak kalian. Istri juga jangan lupa mengingatkan suaminya. Istri juga jangan lupa mengajari anak-anaknya ilmu agama. Ya, jangan sampai kita ini perhatian kepada anak-anak kita ilmu-ilmu dunia, sementara kita lupa dengan ilmu agamanya. Ya, sementara kita lupa dengan ilmu agamanya. Nah, ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakum. Nabi berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi, berwasiatlah dengan wasiat yang terbaik kepada istri-istri kalian. Wasiati mereka dengan wasiat yang terbaik. Nah, ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ya. Nah, kemudian ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, di antara pilar ya baiti jannati adalah dengan kita mewujudkan ilmu dan majelis ilmu di dalam rumah-rumah kita. Ya, kalau kita tidak bisa, ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak mereka ke majelis ilmu agar hal tersebut akan menjadi perbaikan bagi mereka. Kalau kita bisa meluangkan waktu kita di dalam rumah kita, kita jadikan di dalam rumah kita majelis ilmu. Apa yang bisa kita sampaikan. Ya, sebagai bentuk perbaikan. Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ya, bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kumpulkan istri kita misalnya, kumpulkan anak-anak kita, kemudian nasihati mereka. Ya, terkadang kita ini kalau sama keluarga kita sendiri canggung. Ya, canggung untuk menasihati itu. Ya, beda kalau sama orang lain, iya kan? Kalau sama orang lain Masya Allah, tapi kalau sama keluarga sendiri canggung. Nah, canggung untuk hal tersebut. Kenapa? Memang karena jarang diterapkan. Ya, jarang diterapkan. Tapi kalau diterapkan, Masya Allah, sedikit demi sedikit. Ya, tidak harus kita berjam-jam. Ya, akan tetapi ada waktu memang untuk hal tersebut. Ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Dan kita belajar bersama-sama. Semoga hal tersebut bisa terwujud di dalam rumah tangga kita. Kemudian pilar yang keempat.
untuk kita bisa mewujudkan baiti jannati. Apa itu? Kondisikan amarah kita dalam rumah tangga. Apa? Kondisikan amarah kita dalam rumah tangga. Nah, tentunya kita tahu, kita paham, dalam rumah tangga itu ya pasti ada percekcokan, marah, ya kan? Baku marah, ya. Kondisikanlah amarah dalam rumah tangga. Ya. Ini para akhwat azani Allah wa iyyakum. Dengarkan hadis sahih dari Nabi SAW. Nabi bersabda, la yafratu mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqa radiya minhal akhar. Kata Nabi, janganlah seorang mukmin laki-laki marah kepada mukmin perempuan, suami kepada istrinya, demikian pula sebaliknya. Jangan. In kariha minha khuluqa, kalau dia membenci dari istrinya sesuatu dari akhlaknya, radiya minhal akhar, dia bisa ridho dengan hal yang lain. Ya, dia bisa ridho dengan perkara yang lain. Para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka jangan sampai amarah kita terlalu besar, meledak-ledak, akhirnya apa? Membuat rumah tangga kita berantakan. Kendalikan emosi. Kendalikan emosi, ya. Entah kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, suami maupun istri. Kendalikan emosi. Jangan sampai kita terbawa. Ingat, marah itu banyak-banyaknya dari setan. Ya. Makanya kata Nabi, dia adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati anak Adam. Makanya jangan sampai terbawa emosi. Ya, jangan sampai. Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ya. Di dalam rumah tangga terkadang ada yang membuat suami marah, istri marah. Maka kalau dia tidak bisa mengontrol amarahnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Nabi berwasiat apa? Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, kalau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, tolong nasihati saya. Apa kata Rasulullah? La taqdab, jangan marah. Jangan kau marah. Nasihatnya Rasulullah. Orang ini minta lagi, ya Rasulullah, minta nasihat lagi. Faraddada mirara. Apa kata Nabi? La taqdab, jangan marah. Jangan marah. Kata Nabi SAW, subhanallah. Karena Nabi tahu ini orang pemarah. Makanya Nabi SAW nasihati sahabatnya ini jangan marah. Ya, makanya kalau orang-orang yang tahu dirinya ini temperamen, ya, makanya banyak-banyak dengar sabda Nabi ini, jangan marah. Ingat bahwasanya amarah itu dari syaitan, ya. Dan ingat sifat orang yang beriman. Dari sifatnya orang beriman apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Dan besar pahala orang yang bisa menahan amarah itu. Dalam hadis Mu'ad bin Anas, Rasulullah mengatakan, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyum fidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, thumma yukhayyirahu minal huril ina masya." Barang siapa yang menahan amarahnya, dia mampu untuk lampiaskan amarah itu, tapi dia tahan betul. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk, lalu Allah perintahkan dia memilih mana bidadari yang kau hendaki. Ya, mana bidadari yang kau kehendaki. Subhanallah, pahala dan keutamaan yang luar biasa. Ya, demikian pula seorang wanita. Demikian pula seorang wanita ketika dia mampu menahan amarahnya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi bidadari surga yang betul-betul ya cantik jelita. Naam sebagai wanita yang suci yang menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak mengingatkan terkait dengan masalah marah ini. Ya, Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang marah itu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan, mengontrol dirinya ketika marah. Karena kalau orang sudah marah, ya, kalau sudah orang marah, biasanya yang terucap itu kalimat-kalimat yang tidak baik, cacian, makian, ya kan? Itu yang biasa apa?
yang biasa muncul. Nah, perbuatan yang tidak baik, membanting-banting barang, pecah piring-piring, ya, apa yang ada di hadapannya tidak selamat. Itu biasanya kalau orang sudah marah, ya kan? Dia ingin lampiaskan amarahnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW, orang yang paling pandai menahan amarahnya. Ya, Nabi dibuat marah oleh sebagian manusia, tapi Nabi mengatakan, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hada fasabar. Sungguh betapa Allah merahmati Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ia telah diganggu dengan sesuatu yang lebih banyak, namun ia mampu bersabar. Ia mampu bersabar. Makanya kalau kita ini orangnya pemarah, dengarkan sabda Nabi SAW. Ada obat terapi bagi orang yang suka marah. Ya, ada 3 yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau kita sedang marah, kata Nabi SAW, tawaddo, berwudulah. Berwudu. Ya, insya Allah dengan wudu Allah akan hilangkan amarah kita. Karena amarah itu api, bagaikan api yang dilemparkan setan. Nah, api itu bisa dipadamkan dengan air. Makanya berwudu. Ya, itu yang pertama, terapi yang pertama. Yang kedua, baca ta'awud, minta perlindungan dari syaitan, gangguan syaitan. Nabi pernah melihat ada 2 orang yang sedang baku marah, ya. Nabi katakan, sungguh saya tahu ada satu kalimat yang kalau mereka ucapkan hilang amarah mereka. Apa itu? Seandainya mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kalau sedang marah banyak-banyak baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, kalau kita sedang marah, rubah kondisi kita. Kalau tadinya berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, ya, berbaring, akan meredakan emosi. Ya, akan meredakan emosi kita. Nah, ini para akhwat azanillahu wa iyyakum. Ya, makanya jangan dituruti emosi itu. Jangan dituruti emosi itu. Nah, ya, ini para akhwat azanillahu wa iyyakum. Dan ingat, biasanya amarah, kita marah kepada keluarga kita, menimbulkan apa biasanya? Menimbulkan rasa benci. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka para jamaah sekalian, kalau kita melihat, ya, kepada keluarga kita, istri kita atau suami kita, ada sesuatu yang membuat kita jengkel, marah, benci kepadanya, ingat, jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai terbawa dengan kebencian kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini, ya, saking bencinya, lepas kontrol, sudah habis kita. Nabi pernah mengingatkan, abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja. Jangan bencinya betul-betul benci, jangan. Sedang-sedang saja. Kenapa? Bisa jadi dia orang nanti sebentar lagi jadi orang yang kau cintai dia itu. Nah, sama kalau kita misalnya lagi marah-marahan sama pasangan kita, jangan terlalu terbawa emosi. Ingat juga kebaikan-kebaikannya. Nah, kita ini terkadang kalau sudah marah sama pasangan kita, sudah yang muncul itu apa? Memori-memori yang telah lalu. Ya. Memang suami saya itu tahun lalu dia sudah bikin saya begini. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ingat puluhan tahun yang lalu. Subhanallah. Padahal itu kan sudah berlalu yang itu. Tidak usah diingat lagi. Ya, dia ibarat sesuatu yang tertulis kemudian sudah kita hapus. Hapus sudah. Nah, yang dihapus ini jangan diingat-ingat lagi. Nah, kita ini terkadang kalau sudah lagi marah, benci sama orang, yang diingat itu masa lalu. Sudah, itu tidak usah diingat lagi. Sudah yang lalu biarkanlah berlalu. Nah, jangan diingat-ingat. Ya. Nah, inilah yang menambah apa? Menambah kebencian. Ya. Memang dulu dia itu, ya, waktu awal-awal nikah, padahal dia sudah 20 tahun menikah. Yang diingat awal-awal nikah. Nah, ya bagaimana caranya? Ya, akhirnya apa? Akhirnya masalah kecil jadi besar. Kenapa? Ada plus-plusnya juga ditambah-tambah. Maka jangan sampai seperti ini. Cukup masalah itu, ya masalah itu saja. Tidak usah ditambah yang lain. Tidak usah ditambah yang lain. Nah, ini para akhwat azanillahu wa iyyakum. Nah, disitulah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Ini yang keempat. Pilar, ya, untuk bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pilar yang kelima, ya.
Juga untuk bisa mewujudkan baiti jannati, kita harus punya kesabaran dalam berumah tangga. Sabar dalam rumah tangga. Ya, ini kiat yang kelima. Untuk bisa menciptakan baiti jannati. Karena wanita itu, kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Orang yang kurang akal agamanya. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Kata Nabi, kalau kamu paksa dia lurus, patah dia. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Bagaimana? Sabar. Sabar. Ya, jangan ketika marah sama istrinya, dasar bengkok kamu ini. Nah, dia hina-hina istrinya. Mentang-mentang Nabi bilang bengkok, akhirnya dia bilang istrinya bengkok-bengkok, isi bengkok datang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Sabar kita. Luruskan keluar. Ada sesuatu kekurangan, sabar. Istri juga begitu, sabar sama suaminya. Ketika mendapati suaminya yang agak temperamen misalnya, sabar. Ya, kenapa? Biar bagaimanapun dialah pangeran kita. Ibaratnya seperti itu. Suami juga begitu. Biar bagaimanapun dialah bidadari saya di dunia ini. Ya kan? Seperti itu. Nah, ya. Jangan dia tidak sabar menghadapi keadaan-keadaan. Ya, sabar. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersabar, terutama juga di dalam rumah tangga. Tentunya banyak masalah, banyak hal-hal yang harus kita memang butuh kesabaran. Ini pilar untuk mewujudkan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tanpa kesabaran mustahil bisa terwujud yang namanya baiti jannati. Kemudian perkara yang keenam. Ya, dari pilar untuk bisa mewujudkan baiti jannati, yaitu suami dan istri harus pandai-pandai mengetahui hak dan kewajibannya. Apa? Harus pandai-pandai mengetahui hak dan kewajibannya. Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dia tahu apa kewajiban saya. Nah, ini yang paling utama. Ya, jangan kita ini sibuk menuntut hak-hak saja. Mana hak saya sebagai suami, mana hak saya sebagai seorang istri, tapi kewajibannya lalai. Ya, yang Allah inginkan dari kita, yang Rasulullah inginkan dari kita, bagaimana kita bisa mewujudkan dan melaksanakan kewajiban. Hak itu nanti, walaupun belum dipenuhi haknya kamu, sabar. Kembali pada pilar yang kelima tadi, sabar. Ya kan? Nah, ini, maka para akhwat azani Allah wa iyyakum, ingat, tahu hak dan kewajiban kita. Suami tahu kewajiban dia, istri juga tahu kewajiban dia. Sebagaimana dia punya hak, dia punya kewajiban. Subhanallah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana ya para ulama salaf ya dalam menghadapi istri mereka. Naam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tegas seperti itu, orang yang dikenal sebagai orang yang luar biasa ketegasannya. Bersamaan dengan itu, kalau istrinya lagi marah, Umar diam saja ya, mendengarkan omelan istrinya. Beda dengan kita. Kalau kita, istri kita marah, kita tambah-tambah juga. Ya. Dia tinggi suaranya, kita lebih tinggi lagi. Ini tidak akan ketemu ini. Ya, tidak akan ketemu. Ya kan? Ya, api, ibaratnya api kita siram lagi dengan bensin. Kira-kira tambah padam apinya atau tambah nyarak apinya? Tambah nyarak. Api itu harusnya kita siram dengan apa? Dengan air, bukan kita tambah-tambah lagi dengan bensin. Itu tambah besar apinya, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula kalau istri melihat suaminya lagi marah, jangan dia juga ikut marah-marah. Ndak akan ketemu. Ya, dia bersabar juga di situ. Nah, disinilah dilihat bagaimana keseimbangan itu. Lihat keseimbangan itu. Ya, Umar bin Khattab memuji istrinya. Dia mengatakan, istriku itu orang yang paling berjasa kepadaku. Innaha tabbakhatun li ta'ami. Dia yang memasakkan makananku. Khubazatun li khubzi. Dia yang membuatkan roti untukku. Ghassalatun li thiyabi. Dia yang mencucikan pakaian-pakaianku. Murdi'atun li waladi. Dia yang menyusui anak-anakku. Wa laysa dzalika kulluhu biwajibin 'alaiha. Padahal itu tidak wajib atas istriku, tapi dia lakukan dengan sukarela, Masya Allah. Wa yaskunu qalbi biha anil haram.
dan hatiku sangat tenang manakala bersama dengan istriku dan aku tidak melakukan perbuatan yang haram. Subhanallah. Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Nah, istri pun harus demikian, taat kepada suaminya, itu hak suami kalian. Ya, hak suami kalian. Bayangkan Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau aku dibolehkan memerintahkan orang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena terlalu besar haknya suami itu. Ini perhatikan para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Suami kamu bisa menjadi surga bagi kamu, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi neraka bagi kamu. Kata Nabi, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisi kamu di hadapan suamimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki au naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagi kamu atau bisa menjadi neraka bagi kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW pernah ditanya, siapa istri yang terbaik itu? Kata Nabi apa? Istri yang terbaik, dengarkan ini para akhwat. Istri yang terbaik allati tasurruhu idza nadhar. Istri yang apabila dipandang oleh suaminya, senang hatinya suaminya memandang dirinya. Ya, wa tuti'uhu idza amar. Istri yang terbaik itu istri yang selalu mentaati suami, perintah suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan ia tidak pernah mau menyelisihi suaminya dalam perkara-perkara yang tidak disuka oleh suaminya. Inilah istri yang terbaik itu. Inilah istri penghuni surga. Nabi mengatakan juga, nisaukum min ahlil jannah. Istri kalian penghuni surga. Al-wadud, al-walud, al-aud. Istri yang penyayang, subur, dan istri yang pandai kembali kepada suaminya. Lihat, Nabi mensifatkan istri penghuni surga itu, pertama dia penyayang, sayang kepada suaminya, sayang kepada anak-anaknya. Istri yang subur. Subur di sini maksudnya istri yang banyak menghasilkan anak. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, istri penghuni surga juga adalah istri yang sering kembali kepada suaminya. Istri yang apabila suaminya marah kepada dirinya, maka dia mendatangi suaminya, kemudian berkata kepada suaminya, seraya memegang tangan suaminya, dia berkata, la aduqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Inilah istri penghuni surga. Para jamaah sekalian, maka ini pilar ke-6 untuk bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yaitu dengan suami istri harus tahu hak dan kewajibannya. Nah, ini mengetahui hak dan kewajiban istri dan suami ini butuh pembahasan khusus. Apa saja hak dan kewajiban suami istri, butuh pembahasan khusus. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 dari pilar baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yaitu kita menyadari bahwasanya kehidupan rumah tangga baik tidaknya, ya, tenang tidaknya, bahagia tidaknya ditentukan bukan hanya dengan usaha kita, bukan hanya dengan kesungguhan kita, tapi ditentukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan menginginkannya. Makanya perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah, perbaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Makanya jangan lupa berdoa, Pak. Doanya ibadur Rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupakan doa ini. Wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami yang bisa menyejukkan pandangan kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Minta pertolongan kepada Allah agar memperbaiki urusan-urusannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat kamu, ya, untuk selalu bersyukur kepadamu dan membaguskan ibadah kepadamu, penghambaan kepadamu. Inilah doa yang hendaknya kita lantunkan kepada Allah, ya, sembari kita berusaha dan berupaya, jangan lupa berdoa. Inilah 7 pilar yang disebut baiti jannati. Ya, kita ulang. Yang pertama apa tadi para akhwat? Yang pertama apa?
hidupkan dengan Al-Quran, pilar yang pertama. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencintai majelis ilmu. Yang keempat, kondisikan amarah dalam rumah tangga. Yang kelima, kesabaran. Yang keenam, suami istri harus tahu hak dan kewajiban. Yang ketujuh, banyak berdoa kepada Allah, tinggal pengamalannya. Ya, ilmunya sudah ada, pengamalannya yang berat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, ya. Dan kita berdoa bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, keluarga kita keluarga yang bahagia, tercipta di dalam rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan dari para ummahat, para akhwat, silakan. Ditulis di kertas. Ya, ditulis di kertas. Ada yang mau tanya? Sini ada pertanyaan. Bagaimana cara membawa keluarga kita ke jalan Allah atau ke jalan yang benar? Karena hati keluarga saya bisa dibilang keras dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya, jadi telah kita terangkan tadi dari kiat-kiat agar kita bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Ya, kita perhatikan poin demi poin, pilar demi pilar yang telah kita sebutkan barusan, ya. Kemudian kita praktekkan dan kita ingatkan keluarga kita dengan hal tersebut, maka mudah-mudahan, ya, hal tersebut bisa membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita. Jadi hal tersebut mulai dari diri kita.
mulai dari diri kita. Sudahkah kita menerapkan apa-apa yang tadi kita sebutkan atau belum? Ya, sudahkah kita menghidupkan bacaan Quran di rumah kita? Sudahkah kita mengajari hal tersebut kepada anak-anak kita? Ya, kita menghidupkan di dalamnya zikir kepada Allah. Kita hidupkan di dalamnya majelis-majelis ilmu. Nah, sudahkah kita lakukan hal-hal yang demikian? Ya, jadi perbaikan itu pertama kita mulai dari diri kita dulu. Nah, kalau misalnya yang banyak sadar itu adalah istrinya, seorang wanita, maka dia mulai dari dirinya. Kemudian dia pelan-pelan memberikan nasihat kepada pasangannya. Nah, Nabi saja mengatakan syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Orang itu memang tidak langsung berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada tahapan-tahapan, bertahap-tahap, ya. Dengan kita terus melakukannya dan bermohon kepada Allah, maka insyaallah taala di kemudian hari Allah akan melunakkan hati yang keras. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hati yang lalai, ya. Dan tentu saja tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala manakala kita memperbaiki diri kita dulu, ikhlas di dalamnya, ya, dan banyak-banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, ya. Nah, kalau bisa misalnya dibawakan ke majelis ilmu, dibawa ke majelis ilmu, ya. Atau kalau tidak, dengarkan kepada dia kaset-kaset rekaman yang berisi nasihat-nasihat yang terbaik untuk bisa melembutkan hati, ya. Dan segala yang bisa kita upayakan, kita usahakan, kita lakukan. Nah, sambil berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita seluruhnya menjadi hati-hati yang lembut, yang mudah menerima nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Bismillah. Ustadz, kewajiban seorang istri adalah membuat pandangan suami seperti apa ini? Apa ini? Membuat pandangan suami seperti berkelas, saya tidak tahu ini, dan berpakaian yang bagus, berhias, hanya kayak N, berhias dan berpakaian yang bagus. Tapi ana tidak bisa seperti itu karena suami tidak membelikan. Ini masalah ini. Ya, bagaimana caranya istri yang mau berhias sementara suaminya tidak belikan? Ya. Ya, sementara kan istri itu dinafkahi oleh suaminya. Nah, ya kalau suami ingin istrinya berhias, ya tahulah, ya kan, belikan sesuatu yang tentunya ya tidak usah mahal-mahal, ya kan. Bisa kita belikan bedak-bedaknya atau apanya yang berhias, intinya di hadapan suaminya. Nah, suami pengen istrinya cantik, tampil cantik dengan polesan, tapi tidak ada modal. Ya bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Ya tentunya ini koreksi bagi para suami, tentu saja. Koreksi bagi para suami. Ya, jangan hanya dia pandai memberitahukan istrinya harus berhias, tapi dia tidak memberikan sesuatu kepada istrinya untuk dia berhias. Ya kan? Nah, perhiasan itu ya tentunya dilihat, ya, dengan hal-hal yang bisa menghiasi dirinya. Tentunya itu di hadapan suaminya, ya kan? Nah, ini koreksi bagi para suami, ya. Ya, kalau menginginkan hal yang demikian, tentunya mengupayakan dan mengusahakan hal-hal seperti itu. Ya, dan tentu saja kita mengetahui bersama bahwasanya perhiasan yang hakiki adalah ketakwaan dan tingkah laku, perilaku, akhlak. Itulah perhiasan hakiki bagi seorang wanita sebelum dia berhias dengan perhiasan yang lain. Ya, sebab kalau seorang wanita pandai berhias diri, ya, dengan polesan-polesan, tapi akhlaknya tidak bagus, dia bukan orang yang berhias diri. Ya, berhias diri itu dengan dua makna, lahirnya dan batinnya. Batinnya harus berhias, lahirnya juga harus berhias. Ya, jangan hanya kita mementingkan perhiasan lahir, tapi batin tidak diperhias, tidak dihiasi. Itu yang pertama dulu. Itu yang pertama. Bukan artinya tidak penting hiasan lahir, enggak. Perhiasan lahir juga itu diajarkan.
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan hati pasangan kita. Ya, untuk menyenangkan hati pasangan kita. Istri berhias untuk suaminya, demikian pula suami berhias untuk istrinya. Masing-masing mereka berhias diri untuk pasangannya, ya kan? Nah, ini para akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka tentunya hal tersebut ya bisa menjadi koreksi bagi para suami agar memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, tugas seorang suami adalah menafkahi, bukan hanya terkait dengan masalah makanan dan minuman saja, tapi pakaiannya juga, perhiasannya juga. Ya, wanita itu tidak sama dengan kita. Wanita itu butuh perhiasan, ya kan? Wanita itu butuh perhiasan, butuh dandanan. Tentunya itu khusus untuk suaminya saja, ya kan? Untuk keluarganya di depan mahramnya. Nah, ini. Bagaimana suami kita bisa menjadi contoh buat kita atau istri dalam hal-hal yang baik atau islami untuk mencapai rumah tangga yang menjadi rumahku adalah surgaku, sementara suami sibuk bekerja dan setiba di rumah hanya sibuk memandangin HP atau sosmed. Bagaimana sikap seorang istri yang menghadapi suami yang seperti di atas? Nah, inilah sebenarnya suami ini juga butuh pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Ya, jadi bukan hanya perempuan saja butuh pembahasan keluarga itu. Fiqhul usrah, fikih dalam memperbaiki keluarga. Jangan hanya dipahami cuman khusus bagi akhwat saja. Nah, makanya saya menyeru bahwasanya kajian-kajian keluarga itu jangan hanya dikhususkan untuk para ummahat saja sebenarnya. Ikhwan juga perlu. Ya, ikhwan kan mungkin di luar dia dapat kajian-kajian masalah akidah, ya, masalah akhlak, masalah fikih. Naam. Tapi masalah-masalah keluarga jarang dia dapatkan. Kenapa? Karena ustadz kadang menyinggung masalah keluarga di kajian-kajian muslimah yang mana ikhwannya tidak hadir. Ini kekeliruan sebenarnya. Harusnya ikhwan juga hadir mendengarkan. Ya kan? Mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Karena perbaikan rumah tangga itu bukan hanya untuk seorang wanita, tapi suami juga demikian harus memperbaiki. Nah, kalau suami tidak pernah mendengarkan kajian dan pembahasan yang semacam ini, bagaimana dia mau memperbaiki rumah tangganya? Ya, sebagian para suami terkadang melihat, oh yang namanya kebaikan itu ya cuman kita baca Quran, bisa menuntut ilmu, bisa sholat, bisa beramal. Sementara dia tidak tahu kebaikan yang bisa kita capai dalam rumah tangga itu apa? Ketika kita bisa berbuat baik sama istri. Nabi tadi sudah berkatakan apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Nah, ini kadang kita lalai, kita lupa bahwasanya di dalam rumah tangga kita justru di situ ada lahan ketaatan, lahan kebaikan untuk bisa menjadi yang terbaik. Untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, makanya datanglah keluhan-keluhan seperti ini, ya kan? Bagaimana katanya dia bisa menerapkan dan mewujudkan rumahku adalah surgaku, sementara suaminya sibuk bekerja dan setiba di rumah hanya sibuk memandangin HP dan sosmed. Nah, ini yang membuat banyak fitnah bagi para suami ini. Ya, betul kalau misalnya dia sibuk di luar karena bekerja, tanggung jawab dia. Ya kan? Tanggung jawab dia. Ya, dari berada di luar rumah bekerja untuk menafkahi, itu dimaklumi itu hendaknya dimaklumi oleh seorang istri, ya kan? Akan tetapi manakala tidak ada perhatiannya kepada anak istrinya, HP saja yang diurusinnya, maka suami yang seperti ini kurang. Ya, suami yang seperti ini kurang. Nah, ini apa? Ya, dia hanya melihat, mungkin dia perhatikan di HP-nya ya hal-hal yang mungkin kita berhusnudzon, berbaik sangka, hal-hal yang baik, ya kan? Tapi ingat, istri kalian juga butuh perhatian. Anak-anak kita juga butuh perhatikan. Jangan kita sibuk men-share ke sana kemari nasihati orang, tapi kita lupa di tengah-tengah kita ada orang yang butuh dinasihati, yang lebih utama yaitu siapa? Istri dan anak kita. Kita ini kalau men-share itu Masya Allah semangat. Untuk orang lain kan itu, untuk orang lain. Tapi keluarga sendiri kadang kita lupa. Keluarga sendiri kadang kita lupa. Nah, harusnya ada keseimbangan. Betul, men-share itu bagus. Ya, share kajian sebanyak-banyaknya. Ya, share kajian ilmiah sebanyak-banyak kepada orang. Tapi jangan lupa keluargamu. Jangan lupa yang terdekat dengan kita. Dia yang lebih harus kita perhatikan ketimbang orang lain.
Ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi diingatkan suaminya ya dengan hal-hal yang seperti ini ya, suruh suaminya banyak-banyak menghadiri mendengarkan majelis-majelis tentang fiqhul usrah, fikih dalam menata keluarga, ya kan? Itu penting juga ya. Karena kebaikan masyarakat itu dimulai dari keluarga yang kecil, masyarakat yang kecil yaitu keluarga. Ya, yaitu keluarga. Nah, seseorang itu dianggap baik manakala dia pandai berbuat baik sama keluarganya. Kalau sama keluarganya saja tidak baik, bagaimana sama orang lain? Bagaimana lagi sama orang lain? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan apa yang bisa kita dengarkan, ilmu yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.